Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan para sesepuh, para senior, khususnya penasehat dari Pasmanbaya, Pak Agus Aryo Tejo, Pak Gatot, juga Bu Nani, serta Ketua Umum yaitu Pak Yunus beserta seluruh jajarannya, dan juga keluarga besar Pasmanbaya yang hadir pada hari ini. Semuanya yang sehat, semangat, kompak, dan insya Allah selalu bahagia. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Yang tidak tepuk tangan itu berarti hidupnya masih banyak masalah, ya, dan belum bahagia, ya. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa bersilaturahim, ya, dan juga nanti ada pengukuhan pengurus. Mudah-mudahan Pasmanbaya pengurus kali ini ke depannya insya Allah tambah maju, tambah jaya, tambah solid, dan memberikan kontribusi yang luar biasa untuk Surabaya, untuk Jawa Timur, untuk bangsa dan negara Indonesia, ya. Dan anggotanya semuanya insya Allah sejahtera, ya, sejahtera. Dan nanti saya akan memberi tema yaitu tips untuk awet tua, ya. Awet tua itu maksudnya panjang umur, sehat, yang berkah, ya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh sahabat, keluarga, dan umatnya, insya Allah termasuk kita-kita. Baik Ibu Saudara sekalian, saya terima kasih kepada Pak Gatot. Ini sama-sama anggota FKPBI, ya, anaknya tentara, jadi pernah soro, jadi hidupnya itu ya apa adanya, ya. Gak neko-neko, makane intip, ya, makane intip, minumnya tajin, ya, ingat itu, ya. Nah, tidurnya di barak, ya. Jadi saya ini dulu sama tentara, ingat kalau ada ABRI masuk desa, obrolan Pak Piket itu bapak saya, ya. Jadi saya anak terakhir dari 5 bersaudara. Kecilan saya ini berat, ya. Jadi jangan dikira saya aneh-aneh, saya tetap yang biasa seperti ini. Cuman saya alhamdulillah diberi amanah menjadi dokter, tapi dokter yang tanda petik beda dengan yang lainnya, ya. Saya termasuk dokter yang enggak umum, ya. Karena saya membidangi pasien-pasien terminal, termasuk lansia. Ya, termasuk bapak-bapak ini. Makanya kalau ada lansia yang ngomongnya banyak, itu tanda-tanda sisa-sisa stres, ya. Ingat ini. Tapi ada juga lansia kiri kanan tidak ada yang ngejak bicara, tapi dia bicara sendiri. Nah, itu yang harus dirujuk ke menur, ya. Karena kalau 6 bulan tidak segera diobati, maka prognosonya jelek, ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tips untuk panjang umur yang berkah, mau enggak? Mau, ya. Jadi penyakit itu biasanya datang dari orang-orang terdekat. Circle-nya itu harus yang bagus, yang kondusif, ya. Tidak emosi, tidak egois, tidak sensi, dan tidak membenci. 4 ini hati-hati. Ini sumbernya penyakit. Makanya kalau ada orang ngeyelan apa itu biarkan, nanti mati-mati sendiri dia, ya. Kalau ada yang masih sensi enggak, ya. Saya lihat tadi ibu-ibunya oke, apalagi nyanyinya tadi spektakuler. Tepuk tangan untuk kita semua. Ini lagunya enak, bodinya, jerigennya tadi kan depan ini jerigen, ya, jerigen. Top, wis suaranya. Yang tahu teman saya, ya, Evil ini, ya. Evil lah koncoku, ya, Wil, Mang. Suaramu sih lumayan, Wil, ya. Kalau saya juga penyanyi, saya dulu penyanyi. Saya enggak cocok untuk nyanyi, enggak cocok, ya. Baik Ibu Saudara sekalian, ingat. Mudah-mudahan sehat semuanya, ya. Sehat semuanya. Ini diingat-ingat. Kalau sudah di atas 50 tahun, tolong
makannya yang enak-enak. Paham ya? Dirubah ini. Kalau sudah di atas 50 tahun, makannya tolong yang enak-enak. Mengapa? Karena lambungnya sudah mengecil, tidak akan makan banyak. Jadi kuncinya sehat adalah bahagia, qanaah, menerima dengan ikhlas, ya. Tidak ada kejengkelan, tidak ada kebencian dan lain sebagainya. Kuncinya sehat. Makanya kalau ada bapak-bapak kok kena jantung, itu mesti bojone kereng, mesti bojone kereng. Saya dapat konsulan satu, jantungnya tinggal berfungsi 25 tahun, 25%. Pakai oksigen 6 sampai 8 liter. Mohon maaf, kalau di sini tidak ada Pasmanbaya yang ibu-ibu ini baik-baik. Bojone ngomongnya bengak. Itu jantungnya ndredeg. Kalau sudah lansia itu jantungnya bradikardi, pelan. Ini diceluk banter, ya kaget, sret langsung kick, mati. Paham? Kalau ada bapak-bapak kena diabetes, itu biasanya bojone kakean ngatur. Gak oleh mangan niki, gak oleh mangan niki. Jadi wis tuwek pensiun, duwike gak akeh dikeki kolo bae. Tambah lemes. Makanya kalau nanti dilihat, tolong panitia ngoreksi. Kalau ada peserta yang masuk melakukan alon, ini mesti bojone kereng. Ini pelarian nih. Itu tolong tampungan. Ya. Ada bapak-bapak ke masjid kok pulangnya lama, itu ngenteni bojone turu. Wedi. Ingat, bapak-bapak yang pemimpin ini itu harus jadi tauladan. Ojo wedi ambek putri. Ibu-ibu ini, mama ini, calon-calon penghuni surga, kan kebanyakan suaminya wis mati kabeh. Itu karena perannya panjenengan kebablasan. Kan banyak yang cerita saya, Pak Gus bojoku wis mati terus ya apa? Ya doakan Bu, Ibu banyak ngaji ae. Semoga Allah nanti bisa mengampuni. Nggak terasa itu, hati-hati. Ngomong keras sama suami aja nggak boleh. Iki nyuruh menek genteng, nembel plafon, barang. Astagfirullahaladzim. Di atas 50 tahun, tolong kalau pakai celana duduk, ojo berdiri, keseimbangan sudah terganggu. Terus dandani lampu, menek kursi, itu berbahaya. Potol sikile, ya. Paham ya? Panjang umur yang berkah mau? Good gen. Gennya harus bagus. Ingat pengobatan sekarang, terapi jaringan, terapi sel, terapi gen. Makanya sekarang ada merit counseling. Putra putri panjenengan nek menikah itu harus dikumpulkan, diceritani. Ini orang tuanya punya penyakit apa aja. Kemungkinannya nanti begini, nek diabetes kemungkinannya gini. Nek kanker gini. Kalau panjenengan kan ndak dulu menikah, sak kecekele, kadang ono sing koncone sebelahe, kadang ono sing gak munggah sakno terus didadekno bojone kan gitu ya. Ada ya gitu ya? Ndak apa-apa, sudah lewat. Yang penting sekarang bagaimana supaya masa tua ini ojo sakit-sakiten, ojo opname berat, jangan taruh banyak minum obat. Makanya bergabunglah dengan Pasmanbaya 2025-2028 gitu ya. Makanya pertemuan seperti ini ojo pengukuhan peserta toh. Nek bisa Pak Yunus usul saya tiap minggu adakan seperti ini ya. Tepuk tangan untuk donaturnya, donatur sing melok urunan. Saya doakan rezekinya melimpah, barokah, sukses, bahagia. Sing gak urunan ini tak dongakno untuk hidayah dari Allah. Dijalui urunan bulet, oh gak bayar takon menu barang. Allahu Akbar.
Tapi tidak apa-apa, hati miliknya Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Jangan coba-coba merubah hati orang tanpa izin yang punya. Makanya nek berdoa doakan keluarga besar Pasman Baya, pribadi, keluarga Indonesia, Jawa Timur, Indonesia, supaya rukun guyub saklawase ya. Wis ojo nang rumah sakit maneh, konsul aku wae wis waras. Mindsetnya dirubah. Banyak orang pusing ae. Kan ada 3. 1 kelainan organik, stroke atau kanker, ya toh. Yang kedua itu otaknya cemet. Kenapa? Semua dipikir, namanya brain atrophy. Makanya kalau ada anggota Pasman Baya yang putri melakukan kok alon, pandangannya lurus, terus awake ngendek, ini otaknya cemet ya. Lah dipikir kabeh. Terasi, Lombok dipikir, anggota dipikir, pengajian dipikir, paduan suara dipikir kabeh, cemet sampean. Bekerja hanya 3, teamwork, networking, innovation. Makanya tolong dijaga kebersamaan. Mindsetnya bukan apa untungnya untuk saya yang enak, apa yang bisa saya berikan pada keluarga saya, pada komunitas saya, pada Pasman Baya, pada Jawa Timur, pada Indonesia, pada bangsa dan negara ini. Ojo minta lagi, karena sehat ini sudah jadi triliunan. Makanya saya bangga dengan anggota Pasman Baya ini, orangnya lillahi ta'ala kabeh. Saya lihat ibu-ibunya melakukannya nginceli kan berarti sehat ya. Paham ya? Ojo sedih lagi ya, optimis, bangkit ya. Sing penyakitan tolong introspeksi diri. Kan banyak orang pusing ae. Coba CT scan, ono stroke, ada kanker. Ndak ada Pak Agus, bersih. Tak takoni ini. Lah pikirane ngentet ae. Ngentet marap, ngentet marap, ngentet marap. Memberi apa? Ya nggak usah duit dong, itu pensiun. Senyuman, kata-kata yang baik, motivasi. Arek kumpul-kumpul, panitia rapat, kita mau membuat acara bakti sosial. Yes, oke, semangat. Ojo gak iso, aku gak iso, repot. Arek-arek iku nek dikandani ruwet. Yo awakmu sing garakno ruwet iki. Paham? Good speaking. Sehat itu hati yang bersih, tidak ada penyakit jantung. Makanya sholat kalau rukuk gini nih, itu 4,5 liter masuk ke jantung, oksigen. Jadi tidak ada ndredeg, khawatir, tidak ada. Penelitian dari 100 orang hanya 2 yang siap mati, 98 nggak siap mati. Kedonyan proyek kayak yang dipikir. Astagfirullahaladzim ya. Ingat, kondisi seperti ini hanya 3 obatnya. 1 sabar, masa transformasi berat. Tapi percayalah bahwa Allah itu maha kaya. Yang membuat krisis itu kita sendiri. Allah tidak mengenal krisis. Setuju? Ibu-ibu kan takjak waktu akhir Ramadan. Bu enang mall bu, akeh diskonan, cuci gudang, barang-barangnya apik, murah. Males Pak Agus, gak ada duit, krisis. Wa asirru qaulakum abidzarubi innahu alimu bidati sudur. Rahasiakanlah dan nyatakanlah ucapanmu, sungguh Allah tahu apa yang ada di hatimu. Apa ngomongmu krisis, tak turutin. Yes, oke, semangat. Rezeki barokah, sehat itu triliunan. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Barang siapa akan menghitung nikmatku tidak akan mampu. Ayo ngacung, siapa yang mau cuci darah tak bayari. Ayo ngacung cepetan. Ayo pasang ventilator tak bayari wes, tak bayari ayo. Tidak ada. Nafasnya panjenengan ini itu miliaran kalau dihitung duit. Lutut ini ada anggota Pasman Baya yang lututnya cekot-cekot, ada ndak? Ada? Ndak ada? Coba yang ada ngacung. Ndak ada. Lutut itu ada 5 masalahnya. 1,
kontraktur, tidak pernah digerakkan. Ayo jalan-jalan ke rumahnya Pak Yunus, munin traveling, apa jalan supaya bagus. Kedua, keropos sih karena mangkelan deh itu. Gak nyopo ambek tonggone, mangkel sama mantunya. Ya, itu kortisolnya keluar terus. Itu obatnya bukan vitamin, bukan pil, tapi istighfar. Terus memaafkan, wal afina anin nas. Terus kenakan sinar matahari pagi, maka tulangnya akan padat kembali. Yang ketiga, kering, disuntii sekarang karena minyaknya habis. Itu obatnya adalah kekil. Kekil itu bukan lemak tapi kolagen. Makanya saya kalau kertek, kalau sholat kan biasanya kertek. Kalau bangun bunyi kelotak. Berarti dengkulmu koklok. Itu obatnya kekil. Rongkut, Bu Ulfa, rong mangkok. Dimakan, bukan dioser-oser no sini. Dimakan. Itu kolagen. Sekarang sudah ada susu kolagen. Kolagen itu apa aja sih Pak Agus? Degan itu masuk kolagen. Bukan lemak. Lemak itu karena pikiran panjenengan negatif. Kecapean itu lemak. Mindset yang negatif, hati-hati. The power of mindset itu membuat lemak negatif. Jengkel, mangkel, nggak cocok dan lain sebagainya. Tapi kalau happy seperti panjenengan ini, penyakit minggat. Apalagi sering urunan, as-shadaqatu daf'ul bala. Sedekah menjauhkan daripada bala. Nah iki mek didudut dilebokno maneh, didudut dilebokno maneh. Metu-metu belas. Bolak-balik ngene, ketokane njupuk dhuwit tak garo gatelen, iku jamuren ya. Katoke gak tahu ganti, ya. Paham ya? Gen harus bagus semuanya. Oke? Nah, yang minum antioksidan. Antioksidan yang bagus apa? Ya senyum tertawa. Orang yang menengah itu cepat mati. Lah gak ono udara masuk ini. Ya. Astagfirullah. Ya, oke. Good gen. Kedua, good diet. Makannya yang bagus. Kanker yang berbahaya 4. Ingat-ingat. Payudara. Pernah dengar kanker payudara urutan pertama? Iku pikiran. Makanya ojo dipikir, ojo merasa dirinya paling bener, paling pinter, paling bisa segalanya. Hati-hati. Orang egois itu rendah di hadapan Allah dan rendah di hadapan manusia. Dan itu sumber datangnya penyakit. Dan orang kalau egois itu gampang tengerane. Dia kalau foto-foto selfie mesti sing digoleki gambare awake dhewe. Lho. Trek ngene. Nek apik ngono share ya Mbak, ya share, cepetan share. Tapi nek elek hapusen niku hapusen. Hapusen ketok lemu bogang, untune bogang. Paham ya? Good apa tadi? Good gen, good diet. Makan ojo takut asal mindsetnya positif. Mindset positif tidak usah takut kolesterol. Ya, mindsetnya sudah dirubah di HPA akses, otak hipotalamus, korteks, hipofisis, adrenal akses itu merubah hal yang positif sehingga apa yang dimakan itu menjadi rezeki, menjadi nikmat, menambah energi. Ya, the power of mindset, change of mindset, growth mindset itu kekuatannya di sini. Ya, hati-hati. Jadi makan itu hanya 2 yang berbahaya, 1 terlalu banyak, yang kedua gak tahu ngajak koncone, ya gak tahu ngelaktir ini. Tahu nelaktir, nek mangan delik-delik dewean itu jadi penyakit ya karena ndak ada sedekahnya, ndak ada sosialnya. Pokok panjenengan ini kumpul-kumpul sedekah, penyakitnya minggat tapi duit masuk terus. Apa sing angel? Ya sirru wala tu'asir. Permudahlah, jangan kau persulit orang lain. Jadi yang hidupnya sulit itu karena dia sulit. 3 pilar dia lemah. Pada Tuhannya dia tidak dicintai, kepada sesama dia banyak musuh dan dia pelit. Innal insana khuliqa halu'a. Sungguh manusia diciptakan banyak mengeluh dan pelit. Kepada Allah dicintai bagaimana? Jangan sampai ada musuh 1 orang pun. Kata Allah, kalau kamu pengen nyari aku, carilah orang miskin. Kamu bantulah orang-orang yang membutuhkan pertolongan, ya, yang suka menolong.
Oke ya. Jadi jangan takut makan ya. Teman saya makan duren beli 5 dimakan, besoknya periksa lab kolesterolnya ndak naik ya. Kenapa? Karena dia ngajak konco-koncone ya. Jadi sing kolesterolnya naik ya konco-koncone iki sing geragas iki ya. Mangan. Nah, dia hanya cukup 2 punggi. Jadi makan harus nyontoh Rasulullah. Makan pada waktu lapar, berhenti sebelum kenyang. Makanya yang lulus Ramadan pasti berat badannya turun 2-5 kilo. Karena puasa adalah diet yang paling sempurna. Saya turun 4 kilo ya, alhamdulillah. Ya, jadi kalau ada yang lulus Ramadan berat badannya naik 5-10 kilo, berarti nggak lulus deh ya. Jelas ya? Nah, makan, syukuri, nikmati, batasi, imbangi, tambahi. Kalau makan ya enak-enak, tambahi gerakmu supaya keringetan. Jadi kolesterol itu ada 2, di luar pembuluh darah, di dalam pembuluh darah. Kalau di luar pembuluh darah, olahraga, keringetan, minum air hangat, itu lemakmu luntur. Tapi kalau di dalam pembuluh darah, tambahi apa? Sayur, buah-buahan, air hangat ya. Jangan lupa manisa ya. Itu omega 3, ikan laut ya. Itu lemaknya, plak-plaknya hilang semuanya. Ingat, di atas 35 tahun pembuluh darah mulai terjadi kekakuan, aterosklerosis ya. Makanya harus digerakkan. Jangan lupa sayur, buah-buahan, dan ikan laut. Kanker yang ketiga adalah kanker paru, mulai meningkat. Makanya saya bangga dengan Pasman Baya ini, bapak-bapaknya tidak ada yang merokok. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Bagus ini. Di sini ya, di sini. Kalau di luar saya tidak tahu, pokok di sini tidak ada yang merokok, itu bagus. Yang keempat adalah kanker kolorektal. Itu sekarang meningkat, kanker usus. Hati-hati. Makanya Bapak Ibu harus buang air besar tiap hari. Bagaimana caranya? Olahraga, jalan kaki. Orang yang tiduran terus tidak gerak, ususnya tidak gerak, maka resiko kanker usus, kanker payudara, jantung, dan lain sebagainya. Kedua adalah air hangat, itu merangsang peristaltik usus. Makanya bangun subuh, minum air hangat, sholat subuhan, pasti pulangnya buang air besar. Yang ketiga, buah-buahan pepaya, normal. Tapi buah-buahan yang paling bagus pesen saya agar panjenengan awet muda, sehat terus, kelihatan cantik, jangan lupa nanas ya. Nanas itu antioksidannya tinggi, ada tengahnya ada anti kansernya ya, juga banget bagus untuk badan. Jangan ditinggalkan nanas itu, nanas. Kalau ibu-ibu pengen cantik ya anggur merah, itu supaya kulitnya halus ya. Itu bijinya mengandung leukopen. Ada ibu ngomong, Pak Gus, tonggoku yo makan anggur, tapi kok tambah puret wajahnya. Ternyata anggur Jawa, juwet ya. Nggak bisa juwet juwet ya tambah mengkeret kan juwet ya tak. Nggak bisa anggur merah. Gitu loh ya. Kalau bapak-bapak apa supaya sehat? Sehat semua, paru-parunya sehat, jantungnya sehat, prostatnya biasa. Adalah apel. Apel itu 1 hari 1. Dan makan buah yang bagus itu utuh, dicuci, dikerokoti. Itu yang bagus, orisinil. Ojo jus. Jus itu sudah komposisinya berubah. Bolak-balik jus. Nek ngejus ngene lah itu sehat, itu Bang. Ojo jus, dikerokoti ya. Nek untune bogang ya kok bagus, irisono cili-cili. Lah nek ompong ya muten ae ya. Paham ya? Anggur. Terus kalau pengen buang air besar lancar apa? Ayo, panjenengan sudah makan kurma. Makanya kalau ada kurma di luar Ramadan makan. 1, nambah karbohidrat tapi tidak mempengaruhi kadar gula darah. Kurma, madu. Jangan kalau aku digula Pak Agus, betul ya? Apalagi yang anti nasi rupanya kayak mayit. Jangan. Ojo. Makanya lihat yang informatif, yang benar. Nasi memang ojo banyak-banyak. Kenapa? Kalau panjenengan nasinya tidak banyak, silakan makan sate, silakan makan gulai, karena lemaknya akan dihancurkan.
Makanya saya jarang makan nasi sekarang, lontong. Ya. Koncone ya. Bagaimana sih diet yang bagus itu? Makan hanya 2 kali. Kedua bagaimana? Separohnya. Dulu munjung, saiki peres. Biasanya peres ya saiki separuh nih. Maka akan turun dalam waktu 1 minggu 2-3 kilo. Itu diet yang bagus, bertahap. Ojo pakai obat. Kalau pakai obat terjadi rebound nanti. Begitu obatnya di stop, tambah nafsu makannya meningkat. Jadi yang alami. Makanya tubuh ini diberi keseimbangan. Sehat fisik, tidak malas olahraga. Psikologis, tidak mikir sing berat-berat. 3 sosial, kumpul-kumpul. Ini healing. Kamu kumpul gini seneng, nyanyi, melok nyanyi, seneng, kumpul. Itu healing, selnya langsung berubah. Sampai lumak, loro maneh lah, ketemu bojone maneh, seneni maneh, ya. Seneni maneh gak iso melayu, kan omahe cili. Jadi nang mburi ketemu, nang gone garasi yo ketemu terus. Akhirnya menek genteng pindah tonggo. Paham ya? Yang keempat, apa? Duren itu seratnya tinggi. Ojo punya pikiran kalau duren itu membahayakan. No way. Yang membahayakan adalah hati yang kotor, mindset yang negatif, ucapan yang tidak baik, action yang tidak bermanfaat. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Duren itu ya, saya kan kesenangannya duren ya. Kemarin di Palembang habis 6 gelondong. Per gelondong 55.000. Rasanya top di Pasar Lama. Serius ini, ya. Saya kemarin biasanya buko kan kurma ya 3. Saya di Semarang kemarin enggak kurma, karena enggak disediakan kurma, tak ganti duren petruk. Duren petruk terus makannya sate Mbah Kromo. Sehat. Ojo takut, ya. Ketakutan, kecemasan itu yang membuat kita. Makanya kita harus percaya diri, tapi ojo overconfident. Pandemi kan banyak yang meninggal karena overconfident. Kono virusnya langsung mati. Ojo sombong itu imunnya akan turun. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang terakhir, apa yang menyebabkan buang air besar lancar? Apa kira-kira? Cincau. Makanan kita waktu SMP, SD itu nikmatnya banyak, murah, itu sebagai sifat soft tuner. Kotoran panjenengan tidak akan keras, lunak. Panjenengan buang air besar gak usah ngeden, selurut. Tahu cincau ya? Tahu? Cau. Makanya cau, kalang-kaling itulah menjadi favorit untuk lansia kita. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Good exercise, olahraga yang bagus sesuai dengan hatimu. Mau pimpong, mau line dance, mau senam, monggo. Tapi hatimu seneng, endorfinmu keluar. Gak mesti goes. Wong nyekelane ulek-ulek kok goes. Ini gak iso munggah. Tambah jelungup dijahit kepala. Ya. Cuman kalau olahraga ojo selalu nyontoh media sosial. Lah media sosial kan mek ngene tok. Dedeng. Lah wong stres mbok contoh. Ya, sesuai dengan hatinya. Saya menemukan olahraga terbaik pada waktu pandemi, yaitu golf. Golf itu paling bagus, tapi golfnya wong Jawa, nyapu omah, ya. Lah nang omah didik innalillahi wa innalillahi. Olahraga nyapu omah ya. Wah, exercise, olahraga 5-10 menit kenakan sinar matahari pagi, maka tulangnya akan padat. Pak Gus, aku ngurmati anak-anakku masuk olahraga. No, itu olah gerak. Olahraga itu harus ada aktivitas terukur sesuai umur dan kena sinar matahari pagi. Itu baru olahraga. Yang keempat, good habit, nggak melean. Ada lansia sing isine karambol ae. Melean. Ngopi boleh, ngopi itu bagus ya. Nguaya ya jam 10 wis tidur. Karena jam 2 harus bangun untuk sholat bagi muslim, sholat malam. Apa sih tahajud? Ada 3 yang dahsyat pengalaman saya. 1 adalah puasa, kedua sholat tahajud, yang ketiga membaca Al-Quran.
itu dahsyat sekali. Rezeki, sehat dan lain sebagainya. Sedekah itu juga dahsyat luar biasa, ya. Jadi good habit. Yang terakhir adalah good spiritual. Ini grafiknya sudah melengkung. Memang lansia itu menurut WHO usia 80 tahun. Sini yang 80 tahun siapa? Coba kacung. 80 tahun nanti dikasih door prize. 80 tahun. Jadi kalau belum ada 80 tahun belum lansia. Kalau 60 80 tahun itu dewasa muda. Cuman ojo pengen kawin maneh Pak Gatot iki ngajari gak karu-karuan. Paham ya? Wis tak ditelateni ae Mas yo siji gak apa-apa. Pak Agus ngamuan ya Pak Agus. Ya nyuwun ambek Allah supaya dibukakan hatinya. Baca Quran surat An-Naml surat 27 ayat 30 31. Itu istri, suami, anak-anak semua nurut. Backingnya Allah. Itu loh, jangan lokalan gini toh. Teman saya kemarin stres, spesialis paru, ketemu di masjid Jumatan. Mas, sampean kok ketokane wajahnya stres. Kok ngerti sih Pak Agus? Lah aku kan 30 tahun dampingi orang-orang sakaratul maut, ya ngerti aku. Apa Mas? Iya Pak Agus, aku sekolah S2. Bojoku iki S3 luar negeri, PhD. Jadi masalah sing cilik iku digawe ilmiah terus ae. Jadi aku bendino seminar ae. Ya tak omong ngene ya ijolno ae Mas. Kan kita ada warning sih, hidup ada warning toh. Awakku lara kabeh, istirahat to. Dhuwitku sudo, sedekah. Sirahku ngelu, ngopi yo. Uripku gak enak. Apa ibadah sing apik wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun ila alal khosiin. Hatiku kok ndredeg terus sehingga asam lambungku meningkat. Yo ngaji yo, zikir minimal kan gitu. Bojoku ngamuk ae Pak Agus, yo mlayu kan. Apa yang sulit? Ibu-ibu ya, mana ibu-ibu ini? Ibu-ibu mana? Pas manja masuk surga dengan dua cara. Puasa, masuk pintu Ar-Rayyan. Kalau bisa membahagiakan suaminya lewat pintu mana saja yang engkau pilih. Tepuk tangan untuk ibu-ibu Pasman Baya. Tapi rata-rata suaminya meninggal kabeh kan, ya. Gak kerasa panjenengan getaki ae. Ya, getaki langsung. Lah suami itu kan kadang-kadang wis ngalah. Rasa salah disalahno wis meneng. Ini wis ngalah aja diterusno. Makanya ndak boleh dolim. Iki diterusno ae, mundur maneh. Dia maneh diungkit maneh mundur. Akhirnya tembok wis gak iso mlayu. Mumbul kik mati. Terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk panjang umur yang berkah adalah good luck. Semua sudah bagus tapi tetap sakit ya nasibmu. Terakhir adalah goodbye, wis wayahe ya. Maka dari itu tolong persiapan wal akhiratu khairu wa abqa. Sungguh kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Makanya Rasulullah senang surat apa? Sabihis ya. Sabihis itu dalamnya ada wal akhiratu khairu wa abqa. Sungguh kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Akhirat tidak puasa, sholat, zakat saja loh ini. Nih, ngomong sing baik-baik. Kontribusi ke depan, mengunjungi anggota Pasman Baya yang barangkali sedang sakit dirawat, kita kunjungi. Oh itu akhirat, investasi akhirat. Makanya ojo nyanyi-nyanyi tok urunan ya, untuk dikasihkan lansia, opo ngurusi stunting. Ini banyak dokter-dokter, banyak orang-orang yang penting-penting dan lain sebagainya ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, semoga Pasman Baya ini tetap sehat, nyanyinya tambah top, lagu-lagunya diupdate, perilakunya di-upgrade, tapi kegiatan yang positif harus di-upload. 3U, update diri, belajar terus, upgrade perilakunya makin sopan, makin baik, tapi upload kegiatan yang positif-positif ini di-upload supaya ngajak yang lain. Ayo lansia, ojo depresi. 3 penyakit lansia. Tahu? 1 depresi, menarik diri, post power syndrome, stres. Kedua, loneliness, menyendiri. Kalau ada lansia yang di rumah kok menyendiri, aku dewean kesepian, jemput, ajak ke Pasman Baya, kumpul ke nambah Pak Gatot, mesti guyu, mesti ya.
kumpulkan dengan Pak Yunus, nek perlu manggil saya. Ketiga adalah sadness, sedih. Kalau sedih ya wis ndak ada harapan. Makanya kita happy semuanya ya. Apa happy itu? Ingat, mensyukuri. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kedua, tidak sensi. Ada ndak lansia sing sensi? Ndak ada. Tersinggungan, introvert, nek gak kanker ya jantung. Pak Gus aku gak iso, Pak Gus gak tega sampai ngomong ini. Omongno tapi dengan etika komunikasi yang baik. Aku tetap gak iso, Pak Gus. Lho resiko jantung. Bagaimana kalau supaya tidak kena jantung? Batukkan. Karena batuk merangsang saraf parasimpatik sehingga jantung berdetak akan lebih baik. Jadi kalau ada yang ngerasani, panjenengan gak wani bales, watu ana ngarepe ae. Yang penting panjenengan gak mati. Paham ya? 3, lansia aja sampai happy, mensyukuri, tidak sensi, tidak membenci. Pak Gus aku gak iso memaafkan orang itu, Pak Gus. Loh, terserah. Tapi panjenengan resiko, tulangmu keropos, pankreasmu kena, ginjalmu kena, jantungmu muncul, diabetesmu muncul, kanker terancam kan. Nek mau ya terserah, silahkan. Makanya Pasman Bahaya ini harus wal afina anin nas, memaafkan. Saya lihat anggota Pasman Bahaya yang hadir ini semuanya wajahnya surgawi. Kok tahu Pak Agus tadi ketemu Mbak ya apa kabare? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ana lansia sing sakit-sakitan mesti ngono. Lho iya mesti Oke? Baik saudara sekalian, aku berterima kasih ya. Mohon maaf saya dibantu. Saya ini kan ngurusi orang-orang susah ya. Pasien kanker tambah banyak ya. Kanker otak tambah banyak, makanya ojo mikir sing berat-berat. 5, keseimbangan fisik, ojo males gerak, olahraga. Psikologis, ojo mikir sing, boleh mikir tapi jangan kepikiran, ya. Makanya backingnya harus Tuhan, ya. Ketiga, sehat sosial, kumpul-kumpul loh, ngopi, ngobrol, ya, dan lain sebagainya. WA, tapi WA ojo musuhan, ojo siwa. Sing WA siwa ada ndak? Kadar keluar dari grup. Pokok sing sampai saiki sing seneng siwa, iku matine angel. Loh, serius aku mesti ngene. Kik. Gak mati-mati. Kenapa? Belum bisa memaafkan. Paham ya? Oke ya, damai semuanya ya. Perkuat Pasman Bahaya ya. Ojo putus. Pertemuan ini ojo lama-lama Pak Yunus. 6 bulan kita pertemuan lagi ya, motivasi lagi. Oke, pengurus yang baru mudah-mudahan sehat kabeh, penyakitnya diangkat sama Allah, tetap kreatif inovatif. Tolong berdoa titip Indonesia ini, Surabaya tempat kita lahir dulu, Jawa Timur, Indonesia, bangsa dan negara ini ya, ojo sampai gontok-gontokan. Ayo kita harus rukun guyub kayak ini, rukun guyub saklawase. Pasman Bahaya, fokus, guyub rukun luar biasa. Ayo fokus, Pasman Bahaya, guyub rukun luar biasa. Tepuk tangan, Pasman Bahaya luar biasa. Tepuk tangan untuk kita aja. Matur nuwun ya Pak Yunus, mohon maaf dengan sungguh-sungguh saya lahir batin ya, mohon maaf lahir batin. Malam ini saya harus siang hari ini saya harus ke rumah sakit untuk mengunjungi pasien. Jadi saya berdoa aja mudah-mudahan lancar semuanya, mudah-mudahan happy. Kalau 6 bulan ada kegiatan lagi, saya diajak. Karena ada bakti sosial, saya diajak ya. Oke, saya kira itu dari saya, Pak Gatot, Pak Yunus, Pak Agus, semuanya, Bu Nani. Oke, matur nuwun. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.